Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan regulasi emosi pada anak. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi sering juga diistilahkan sebagai perasaan. Atas hal ini, dikatakan bahwa emosi biasanya disifatkan sebagai suatu keadaan atau state dari diri seseorang pada suatu waktu. Misalnya saja, seseorang merasa senang, sedih, terharu, dan sebagainya bila melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan bahkan mencium sesuatu. Singkat kata, emosi disifatkan sebagai suatu keadaan mental sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar, dan peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya menimbulkan kegoncangan pada diri orang tersebut. Yang selanjutnya, pengertian regulasi. Regulasi emosi berperan untuk memodulasi ekspresi emosi, baik positif maupun negatif, dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial. Pada anak, regulasi emosi digambarkan sebagai kemampuan dalam mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan mengkomunikasikan perasaannya. Pada usia prasekolah, regulasi emosi merupakan aspek penting dari perkembangan sosial dan kognitif anak. Individu yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik mampu untuk melihat, mengevaluasi, memodifikasi reaksi emosional, mampu meredakan dan mengatur timbulnya emosi yang negatif. Pengekspresian emosi, baik negatif maupun positif, merupakan hal yang sehat dan konstruktif asalkan dilakukan dengan tepat. Apabila pengekspresian emosi tersebut tidak dilakukan dengan tepat, yang terjadi justru menimbulkan masalah yang diinginkan. Regulasi emosi anak adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk mengatur, mengevaluasi, memodifikasi, dan dapat mengkomunikasikan perasaan emosional dengan tepat, di mana terdapat proses intrinsik dan ekstrinsik yang mendasarinya. Modifikasi situasi adalah mengubah atau memodifikasi situasi atau lingkungan eksternal untuk mengubah pengaruh emosi. Selanjutnya, metode-metode untuk melatih regulasi emosi pada anak. Yang pertama, bermain pura-pura. Bermain pura-pura memberi anak-anak kesempatan untuk mempraktikkan pengalaman emosional yang sangat membangkitkan untuk melepaskan ketegangan dan mencoba memahami peristiwa yang mengganggu. Yang kedua, bermain ular tangga. Perkembangan kemampuan mengatur diri anak yang terlihat ketika bermain permainan tradisional ini adalah sebelum giliran bermain, biasanya anak akan menunggu giliran bermainnya dengan sabar. Dan ketika setelah permainan dimulai, anak sangat menikmati permainan yang dimainkannya dengan tidak menggunakan kekerasan. Yang ketiga, The Emotional Course merupakan sesi yang membantu siswa untuk belajar dan mempraktikkan akan pengenalan, penamaan, aktivitas, regulasi, serta kegunaan dari emosi. Yang keempat, permainan boy-boyan. Permainan tradisional ini telah terbukti dapat meningkatkan kompetensi sosio-emosional pada anak. Melalui permainan boy-boyan dengan metode eksperiential, learning meningkat secara signifikan pada aspek self-management. Yang kelima, promoting alternative thinking strategis kurikulum. Pada kurikulum ini, anak-anak diajari kata-kata emosi dan berlatih pengaturan emosi menggunakan teknik ramah. Anak-anak seperti melakukan penyu, di mana anak-anak melipat tangan mereka seperti cangkang kura-kura, bernapas, dan tenang sebelum mengungkapkan rasa frustasi mereka dan mencari solusi. Yang terakhir yaitu storytelling. Ciri permainan ini adalah anak tidak perlu melakukan apapun untuk mempelajari sesuatu. Mereka akan melakukan peniruan terhadap model yang diamati untuk kemudian diproses secara kognitif yang menghasilkan perilaku serupa. Selanjutnya, proses regulasi emosi. Regulasi emosi melibatkan proses intrinsik maupun ekstrinsik. Proses intrinsik adalah bagaimana cara seseorang mengelola emosi yang timbul dalam dirinya sendiri.
Sedangkan proses ekstrinsik adalah bagaimana cara seseorang memengaruhi emosi orang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam regulasi emosi adalah yang pertama, seseorang akan meregulasi emosi positif atau negatif dengan cara mengurangi atau meningkatkannya. Yang kedua, meskipun salah satu prototipe emosi adalah kesadaran, namun emosi kadang-kadang tanpa melibatkan kesadaran. Serta yang ketiga, tidak ada bentuk regulasi emosi yang bersifat baik maupun buruk. Terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi proses regulasi emosi, yaitu yang pertama, situation selection, yaitu tindakan yang diambil untuk mendekati atau menghindari orang, tempat, atau situasi tertentu dari dampak emosional seseorang. Yang kedua, situational modification, yaitu upaya seseorang untuk mengubah situasi atau lingkungan setempat sehingga dapat mengubah dampak emosional. Selanjutnya yang ketiga, attentional deployment, yaitu upaya seseorang dalam mengarahkan perhatiannya secara fokus pada situasi tertentu untuk memengaruhi emosi mereka. Kemudian yang terakhir yaitu cognitive change, yaitu perubahan dari penilaian seseorang terhadap makna emosional dengan mengubah cara berpikir tentang situasi itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara remaja dan orang tua sangat penting pada masa perkembangan remaja. Remaja menginginkan pengertian yang bersifat simpatis, telinga yang peka, dan orang tua yang dapat merasakan anak-anaknya memiliki sesuatu yang berharga untuk dibicarakan. Menurut Rice, efek yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang ada di antara anggota keluarga bisa bersifat positif maupun negatif. Efek yang positif antara anggota keluarga menunjuk pada hubungan yang digolongkan pada emosi seperti kehangatan, kasih sayang, cinta, dan sensitivitas. Sedangkan efek yang negatif digolongkan pada emosi yang dingin, penolakan, dan permusuhan. Sikap antara anggota keluarga adalah mereka saling tidak menyukai bahkan tidak mencintai. Yang kedua, umur dan jenis kelamin. Seorang gadis yang berumur 7-17 tahun lebih dapat melupakan tentang emosi yang menyakitkan daripada laki-laki yang juga seumuran dengannya. Dapat disimpulkan bahwa anak perempuan lebih banyak mencari dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk meregulasi emosi negatif mereka, sedangkan anak laki-laki menggunakan latihan fisik untuk meregulasi emosi negatif mereka. Yang terakhir, hubungan interpersonal. Solvay dan Sluiter mengemukakan bahwa hubungan interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. Keduanya berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi meningkat bila individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan dan individu lainnya. Menurut Goffman dan Gottlieb, kemampuan regulasi emosi merupakan kemampuan yang ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mekanisme transmisi melalui yang pertama, faktor keturunan, kedua, keberfungsian sistem syaraf, yang ketiga, frekuensi paparan, dan yang keempat, konteks situasi. Sedangkan Morris menyatakan bahwa di dalam konteks keluarga, maka peran orang tua terhadap regulasi emosi anaknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai figur model, yang kedua sebagai pendidik regulasi emosi, dan yang ketiga adalah sebagai pencipta iklim emosional di dalam keluarga. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.